Sutra teratai yang menakjubkan, Xin Fa Xiang, Jumat, 16 Februari 2024. Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya yang sakit. Ceramah Master 10 Maret 2015. Buddha adalah ibarat tabib agung yang ahli mengobati penyakit. Beliau memahami gejala kita seperti apa. Sumber penyakitnya ada di mana. Beliau mengerti untuk menggunakan obat seperti apa. Dalam mengobati sakit yang seperti apa. Malahan, kita yang tidak mau terima untuk mengonsumsi obatnya. Selanjutnya di Sutra Teratai juga ada sepenggal perumpamaan yang demikian. Kita harus paham bahwa walaupun Buddha ibarat tabib agung, kita para makhluk ini adalah penyakit. Sakit pada tubuh maupun batin. Yang terpenting adalah sakit pada batin. Akan tetapi Dharma ini, prinsip kebenaran ini, apakah kita para manusia berkenan untuk menerima Dharma ini? Bersungguh hati untuk menghayati. Apakah kita bersedia? Perspektif modern dari 7 perumpamaan dalam Sutra Teratai. Perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya yang sakit. 7 perumpamaan Sutra Teratai. 1. Perumpamaan rumah terbakar. 2. Perumpamaan anak malang. 3. Perumpamaan tanaman obat. 4. Perumpamaan kota gaib. 5. Perumpamaan mutiara di balik baju. 6. Perumpamaan mutiara di rambut. 7. Perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya. Apa yang disampaikan oleh perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya yang sakit? Ceramah Master 18 November 2014. Sanubari Teduh. Dalam perumpamaan tabib budiman, obat ditinggalkan. Selalu ingin supaya anak-anak mengetahui bahwa obat ini harus diwariskan. Setiap orang harus mengerti bagaimana mengobati penyakit. Juga tahu prinsip kebenaran dari obat tersebut. Serta harus bisa mendiagnosis patologi pasien. Ingin mewariskan. Namun anak-anak masih penuh kebingungan karena kondisi batin mereka sakit. Harus bagaimana untuk menyuruh mereka makan obat? Anak-anak juga tidak tahu harus makan obat. Sehingga ayah dengan sengaja menjelaskan bahwa obat ini mengobati penyakit apa. Obat ini dapat menghilangkan sakit apa. Semuanya sudah dijelaskan dengan baik-baik. Kemudian dia berkata, dia akan pergi jauh ke tempat yang sangat jauh. Kemudian berpesan kepada orang untuk pulang dan menyampaikan bahwa ayah kalian telah meninggal. Pada saat anak-anak mendengar kabar ini, mulai merasa cemas. Mereka harus bagaimana? Tubuh mereka ada penyakit. Ayah mereka adalah tabib budiman. Sekarang ayah sudah meninggal. Kami harus bagaimana? Segera pergi mencari obatnya untuk dimakan. Ini juga berada dalam naskah Sutra Teratai. Juga merupakan perumpamaan ayah dan anak. Dharma ini harus diwariskan. Semua orang tidak tahu untuk menerima. Ini seperti perumpamaan yang demikian. Memiliki obat yang baik, namun semua orang tidak mau memakannya. Karena merasa iba dan merindukan anak-anak, dia menggunakan metode demikian untuk mengungkapkan belas kasih yang mendalam dari ayah pengasih yang telah melampaui dunia. Dekan Institut Agama dan Kemanusiaan Universitas Seci, Profesor Ken Lin. Ayah ini setelah tahu bahwa anak-anak sudah minum obat dan juga masing-masing juga sudah sehat, dia sendiri pun akhirnya kembali. Dia dengan jujur mengatakan kepada anak-anak, jika saya tidak melakukan ini, kalian tidak akan mendengarkan saya dengan serius. Inilah yang disebut metode terampil. Untuk menyelamatkan kalian dengan menggunakan metode demikian.
Ini adalah metode terampil yang baik. Perumpamaan ini sedang menggambarkan apa? Apakah perumpamaan ini sedang mengatakan bahwa apakah benar Buddha telah parinirwana? Sang Buddha sebenarnya tidak parinirwana, hanya mengatakan ayah itu. Sebenarnya ayah tabib itu tidak benar-benar meninggal. Dia dengan mengirimkan pesan kematian keluar adalah ingin memberitahu agar kita harus melatih dengan sungguh-sungguh, harus mendengar dengan sungguh-sungguh, dan harus melatih diri dengan giat. Rektor Institut Seni dan Budaya Agama Buddha Chue Feng, Master Kuan Chen. Buddha memiliki jejak yang dapat ditelusuri dari apa yang dibawarkan dalam kehidupannya. Sebenarnya merupakan tubuh penjelmaan dari Buddha. Sebenarnya Buddha dalam waktu yang lama telah mencapai kebudaan. Pada bagian ajaran pokok yang tidak mudah untuk kita pahami, maka Sang Buddha mengatakan, "Saya terus-menerus datang membimbing para makhluk dari kehidupan demi kehidupan, dan juga akan menunjukkan kehidupan lampau saya. Bukan selamanya bertahan dalam waktu lama. Jadi boleh dibilang kehidupan dan kematiannya merupakan suatu metode terampil yang sementara, yang berarti bahwa ingin kita mengetahui tentang ketidakkekalan, penderitaan dan sakit. Sebenarnya kita baru memahami bahwa harus mempelajari ajaran Buddha, baru bisa memahami untuk harus menghargai Buddha Dharma." Dosen pada jurusan studi agama Buddha di Universitas Fo-Guang, Profesor Kuo Chao Sun. Jika kisah ini diputar dengan pemahaman yang modern, kita mengartikannya sebagai berikut. Tidak hanya menjelaskan parinirwana Sang Buddha, akan tetapi kita juga melihat tidak hanya orang-orang yang kita hormati dan cintai, atau orang-orang dekat di sekeliling kita. Bahkan kita sendiri saat akan berhadapan dengan kematian, sebenarnya dapat dikatakan bahwa kematian adalah sebuah pengajaran yang terakhir daripada kehidupan kita ini. Jika engkau masih belum tercerahkan ketika kematian tiba, maka sudah harus menunggu kehidupan berikutnya lagi. Oleh karena itu, kematian adalah satu dosis obat, dan obat ini tentu adalah ajaran Buddha. Akan tetapi, kematian dijadikan sebagai bahan pemancing atau bahan yang ditambahkan untuk menambah efektivitas obat. Bahan pemancing ini dimaksudkan agar ketika engkau berhadapan dengan kematian, barulah engkau mau mendengar. Maka kita kadang-kadang melihat orang yang diambang kematian, barulah mencari perlindungan Buddha Dharma, kemudian melafalkan Buddha. Daripada berbuat demikian, sebagai kebalikannya, mengapa kita tidak melatih diri sejak awal? Mengapa sudah diambang kematian baru melatih diri? Namun terhadap orang yang terus terlena tanpa mau sadar, sebenarnya sesuai dengan yang disebutkan dalam sutra sebagai orang gila atau sakit ingatan. Orang gila sama sekali tidak mampu untuk mengamati dan tercerahkan. Hanya dapat dikejutkan dengan kematian sebagai pengajaran buat dia. Rektor Institut Pendidikan Liberal Dharma Dram, Master Hui Min. Karena semua orang, para makhluk ini apakah memiliki keyakinan ataupun bisa kembali pada tekadnya. Jalinan jodohnya tidak begitu sama, sehingga perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya yang sakit juga demikian. Berpikir untuk kasih mereka minum obat. Jelas-jelas ada obat, namun mereka tidak mau. Akan tetapi setelah memberitahu bahwa ayahnya sudah meninggal, baru merasa begitu berharganya obat tersebut. Ayah telah meninggal. Obat yang ditinggalkan sangat berharga, lalu meminumnya. Buddha juga menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan, jika semua orang merasa bahwa Buddha selamanya akan ada, maka terhadap Dharma yang beliau babarkan,
tidak akan merasa begitu berharga, karena selamanya tetap akan ada. Maka akan merasa tidak harus menerima hari ini juga. Menunggu hingga nanti ada waktu baru hendak menerima. Akan tetapi saat itu akan merasa sudah tidak ada lagi. Kita baru akan merasa betapa berharganya. Seperti halnya kita mungkin merasa orang tua selamanya akan selalu ada. Merasa bahwa berbakti adalah urusan esok hari. Nanti-nanti baru dibahas. Akan tetapi ketika sudah tiada, baru akan merasa sudah telat. Maka dalam perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya yang sakit, beliau menunjukkan parinirwana, agar mereka merasakan betapa berharganya Buddha Dharma. Bukan ada selamanya. Ini adalah teknik lain dalam pengajaran dan pembimbingan. Ceramah Master 6 Juli 2011. Bagian dari perumpamaan ini. Maksudnya bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengonsumsi obat. Buddha telah pergi ke tempat yang amat jauh dari kita. Namun obat mujarabnya masih ditinggalkan di dunia ini. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk mengonsumsi obat. Belajar dari perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya. Ceramah Master Sanubari Teduh 9 November 2017. Buddha menyampaikan isi hatinya sendiri. Saya juga adalah seorang ayah di dunia ini. Saya dengan perasaan sebagai seorang ayah penyayang yang datang ke dunia ini. Mengapa harus datang? Datang ke dunia dan menganggap para makhluk ini sebagai anak sendiri. Masa kalpa tidak terhingga. Kalpanya dihitung dari tinta, dari debu dunia. Sejak dahulu hingga sekarang, dengan hati sebagai ayah penyayang di dunia, sudah sejak waktu yang sangat lama sekali. Melatih diri demi para makhluk. Melatih diri demi para makhluk hingga menjelmakan wujud dan mencapai kebuddhaan. Setelah mencapai kebuddhaan, apakah sudah selesai dan tercapai maksud hati dari Buddha? Masih belum ya. Jadi jika para makhluk belum tuntas dibimbing, maka ikrar saya juga tidak akan berakhir. Para makhluk yang tiada bertepi, ikrar dari Sang Buddha adalah, jika belum selesai membimbing para makhluk, hati Buddha pun tidak akan tenang. Sutradara pementasan Sutra Seci, Li Ji Yue Sejie. Sehingga pada akhirnya Master merasakan, mulai saat ini hanya ada satu cara, yaitu harus menghirup harumnya Dharma. Ini bagaikan seorang dokter, di mana ada banyak pasien, tapi tidak memakan obat yang sudah diresepkan. Sehingga Master hanya bisa mengatakan bahwa beliau sudah tua. Saya juga berharap kalian bisa menghargai. Master terus mengingatkan akan hal ini. Bagaikan tabib yang ada di dalam perumpamaan tabib agung dan anak-anaknya yang sakit. Harus meminta orang-orang mengatakan padanya bahwa dia sudah mati di tanah asing. Anak baru sadar bahwa ayahnya tidak akan kembali lagi. Namun sekarang saya sakit, mencari obat. Di manakah obat tersebut? Lalu mulai membuka-buka kitab suci. Wah, saya menghadapi persoalan seperti ini dan itu. Kita akan mulai menghargai. Relawan Seci Chen Mei Yi Sejie. Master selama ini kesehatannya tidak terlalu baik. Ada satu kali Master jatuh sakit. Kali itu sepertinya cukup berat. Para sifu kemudian berkata kepada Master, Anda harus ke dokter. Master tidak mempedulikan. Mereka sangat sedih. Kami tidak berhasil membujuknya. Akhirnya ke kota Hualien mencari komite wanita untuk datang. Semua orang berlutut di lantai, menangis dan memohon Master
Anda harus menjaga diri demi para makhluk, harus ke dokter. Master juga tetap menolak. Akhirnya seorang Sesiung pun bertanya, Master, Anda begitu sedih. Anda mengapa tidak bersedia ke dokter? Anda tentu ada alasannya. Master berkata, ya, ada alasan. Master menghela nafas panjang. Master berkata, betul, ajaran Buddha adalah begitu bagus. Bisa menyucikan hati manusia, membuat masyarakat damai sejahtera. Saya sebagai seorang bhiksuni, saya harus ada tanggung jawab mengembangkan ajaran Buddha ini, agar setiap orang batinnya terang. Tapi tidak bisa melakukannya. Saya ada niat, tidak ada tenaga. Kemudian Master mengucapkan 4 kata. Lebih baik saya mati. Saat saya mendengar cerita ini waktu itu, saya menangis sedih. Karena Master waktu itu, saya hitung, Master kira-kira hanya umur 30-an saja. Master menjadikan dunia sebagai tanggung jawabnya. Masyarakat ini tidak baik adalah tanggung jawab saya. Master ingin membuat Buddha Dharma berkembang luas. Membuat Buddha Dharma menerangi lahan batin setiap orang. Sebenarnya dia sekarang telah membuat suci sampai ke internasional. Ada 100 lebih negara. Ada jodoh mendalam dengan suci. Tapi Master masih merasa ini belum cukup. Ceramah Master dalam acara pemberkahan akhir tahun di Taiwan bagian utara, 2 Januari 2011. Melihat bencana di dunia begitu banyak, saya sangat khawatir, tidak keburu menolongnya. Perlu banyak orang. Sebenarnya kenapa? Kenapa dunia masih begitu banyak bencana? Membuat saya sangat gelisah, sehingga saya seperti semut kecil yang berada di kaki Gunung Semeru. Terus-menerus mengimbau semua orang, harus tingkatkan cinta kasih kita. Semua orang harus menurunkan nafsu keinginan. Semut kecil ini berada di Gunung Semeru, sedang meminta pertolongan. Sebenarnya siapa yang mendengar? Seharusnya semua orang membangkitkan tekad, membangkitkan ikrar agung. 1 tangan, 1000 tangan, 10.000 tangan, puluhan ribu tangan diulurkan keluar. Baru ada kekuatan untuk menolong para makhluk yang berada di dunia. Ini harus semua orang saling menyemangati. Ceramah Master 6 Juli 2011. Batin setiap orang harus dibersihkan. Hanya dengan air baru bisa membersihkan. Air ini adalah ajaran Buddha. Begitu banyak orang bersungguh hati, bersumbangsi dengan cinta kasih. Semua orang meminta kalian mengeluarkan tenaga. Kalian mengatakan baik. Mengandung prinsip kebenaran yang dikatakan Master, semua akan dilakukan. Sehingga semua orang mengeluarkan tenaga, mandi keringat. Semua orang bersumbangsi tanpa sesal dan tanpa khawatir. Semua orang berdana. Kita ingin membangun rumah sakit. Kita ingin membangun sekolah. Kita ingin membantu stasiun TAI TV. Semua mengira ini adalah hal yang baik. Saya benar-benar bersedia, sehingga mengeluarkan dana dan tenaga. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi yang paling disayangkan, sulit mengubah tabiat buruk. Ceramah Master Cheng Yen. Bodhisattva sekalian, berharap setiap orang setelah mendengarkan harus menyerap secara mendalam ke benak pikiran dan harus mempraktikkan dengan tindakan nyata. Ada yang mendengarkan Dharma dan praktik nyata, baru berguna jika disampaikan. Tidak mendengarkan, tidak praktik nyata. Mengatakan ratusan ribuan dhamma juga tidak ada gunanya. Sehingga Master memerlukan semua orang. Karena dunia ini memerlukan bodhisattva, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Dunia akan aman dan tentram.
Sehingga saya memerlukan kalian untuk membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Jalan bodhisatwa harus giat ditekuni. Apakah paham? Paham. Baik. Mendoakan semua orang bisa. Melatih keberkahan dan kebijaksanaan secara bersamaan.